Halo friends, balik lagi sama gua Ernest Silano di acara Anak Jaksel. Hari ini, malam ini gua mau olahraga. Coba lu lihat sekitar, kanan, kiri, depan, belakang, atas. Pasti lu semua udah tahu dong, kita ada di mana? Ya nggak? Kita ada di Bulungan Blok M. Tentu saja kalau lihat outfit gua, hari ini kita mau olahraga nih. Olahraga apa gua? Basket, futsal, bola, rugby, atau apa? Penasaran kan? Penasaran? Kita lihat langsung aja. Let's go! Nah, kita udah di lapangan basket Gor Bulungan. Semuanya tahu dong. Pasti anak Jaksel, apalagi dulu SMA-nya Jakarta Selatan, pasti tahu Gor Bulungan ini bersejarah, ya nggak? Tapi hari ini gue bukan mau main basket. Masih penasaran kan? Let's go, kita lihat gue main apa. Pak sambil pukul ketek. Pakai ini. Sini mas. Let's go. Nah, ini nih. Gua mau latihan olahraga ini nih. Pukul keteknya. Gua masih belum tahu namanya. Olahraga apa ya? Coba kita lihat. Ya, nih tuh. Oh, Ya, bukan begini. Jajak kitchen guys. Saya begini masuk. Ini keteknya orang. Penasaran kan? Ini kalau mukul, scroll. Kita tanya ini olahraga apa. Nah, ini dia nih. Halo, selamat malam. Oh, Hormatnya gitu. oh, oke. Halo Gofale. Ya, Apa kabar? Baik, sehat. Thank you nih udah mau main ke sini nih. Thank you juga nih udah boleh mampir ke sini nih. Anak-anak Jaksel. Gua sekarang ada di Bulungan. Olahraganya apa namanya? Ini olahraga bela diri dari Tiongkok. Nah, bela dirinya wushu gitu kan ya. Wushu. Tapi kita apa namanya gayanya, stylenya itu namanya Wing Chun. Oke, Wing Chun itu kayak pemain film yang shot gitu kan? Filmnya Ip Man. Ah, Betul, Ip Donnie Man. Yen. Nah, Itu dia. Penasaran kan? Kita tanya lebih jauh lagi sama Gofale. Oke, Gofale. Jadi boleh ceritain nggak tentang wushu ini ke anak-anak Jaksel? oke. Jadi mata situ aja. Oke, jadi bela diri wushu itu nama bela dirinya dari Tiongkok ya, dari Oh. Cina. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu ada pencak silat. Ya. Itu dari Indonesia, Malaysia. Nama bela dirinya adalah pencak silat gitu kan. Kalau kita nama bela dirinya adalah wushu. Wushu. Seperti yang tadi kita cerita, apa namanya, nama gayanya itu sebetulnya Wing Chun. Nanti kalau di perguruan-perguruan lain ada banyak ya. Ada apa, Chokun, ada Bajikwan, ada mungkin kalau yang tadi dibilang apa, kungfu mabuk, kungfu belalang, itu sebenarnya Jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya. nama-namanya dari wushu itu sendiri. Iya. Kalau di sini wushu dengan gaya Wing Chun. Wing Chun. Oke. Jadi kita mau latihan biar bisa kayak Ip Man, betul? Betul. Betul ya? Alhamdulillah bisa gitu ya. Semoga Kalau bisa. penasaran nih gue nih, kalau wushu tuh dari kata apa sih penjelasan tentang wushunya atau sejarah tentang wushunya itu? Kalau dari runutnya mungkin karena gue nggak belajar hurufnya juga ya. Oke. Sebenarnya kalau dari belajar hurufnya ada artinya, tapi mohon maaf gue sendiri belum mempelajari sampai sejauh itu. Oke. Tapi kalau Ya, dari ya. sejarahnya, yaitu ilmu bela diri gitu kan. Jadi kalau dilihat kenapa ada kungfu belalang, ada kungfu harimau gitu kan. Sebenarnya itu ilmu bela diri dari Tiongkok ketika para, ya salah satu yang terkenal adalah Biksu Shaolin gitu kan. Oke. Biksu Shaolin itu dia memperhatikan lingkungannya, alamnya, terus dia meniru gerakan-gerakan hewan, gerakan-gerakan yang itu untuk membela diri. Oke. Pada dasarnya awalnya untuk melawan alam, melawan tadi mungkin bandit atau apa gitu. Nah, Ya. dia meniru Jadi gerakan-gerakan itu. jadi wushu dan kungfu nih sebenarnya kalau orang tahunya dari China kungfu, dari Ya. Tiongkok kungfu kan? Itu mungkin salah kaprahnya orang Barat Amerika dulu ketika bikin film gitu ya. Oke. Ya salah satunya Bruce Lee yang memperkenalkan di Barat gitu kan. Nah itu kungfu artinya adalah ilmu dari pengalaman sebenarnya. Oke, kungfu itu sendiri. Nama ilmu bela dirinya wushu. Oh, jadi anak-anak Jaksel nih, anak Jaksel guys, friends, kalian jangan sampai salah kaprah nih. Ternyata wushu dengan kungfu itu berbeda. jadi- Wushu tuh nama bela dirinya. Nah, ada bercanda apa nih kungfu masak? Ya sebenarnya benar. Buat koki yang memang ahli memasak, dia punya kungfu Kungfu masak. masak. Karena dia ilmu dari pengalaman memasak gitu. Makanya kalau yang pemabuk punya kungfu mabuk. Iya kan? Bercandanya begitu biasanya Oke. kan. Yang membedakan wushu dari seni-seni bela diri yang lain. Yang apa ini? membedakan satu pasti ininya apa namanya asal usulnya pasti gitu kan. Asal usulnya. Kalau seperti wushu itu dari Cina, itu Tiongkok gitu kan. Ada karate dari Jepang. Ada gitu. tradisinya juga pasti berbeda Betul. ya. Ada dari taekwondo China. dari Korea gitu kan. Oh, taekwondo dari Korea ya? Taekwondo Korea. Oh, oke.
Nah, yang membedakan kita itu biasanya kalau yang wushu tradisional itu cukup kental dengan tradisinya dia. Jadi sampai ada silsilah gurunya. Oke. Kalau kita mau dirunut, ini Wing Chun-nya Ip Man bukan gitu kan? Kita bisa bilang iya, kita secara silsilah. Jadi dia tuh master sifunya? Betul, kalau dirunut kakek gurunya itu Ip Man. Oh, jadi jadi Sifu Vale ini muridnya Sifu Ip Man? Bukan muridnya, lebih tepatnya adalah cucu-cucu murid murid gitu. cucu-cucu muridnya. Tapi masih ada garis muridnya ya? Masih ada garisnya. Wow. Jadi itu biasanya wushu itu yang memang dia kental dengan tradisional itu dia tahu siapa silsilah gurunya. Karena ada istilah dari mereka itu seperti bilang murid dalam. Murid dalam. Jadi biasanya kalau di filmnya Ip Man itu langsung kesannya langsung pegang muridnya langsung. Padahal yang dipegang langsung sama Ip Man itu sebenarnya cuma murid-murid dalamnya aja. Oh. Yang memang diakui sama dia, oh ini orang memang bisa berbakat dan bisa mengembangkan Wing Chun lebih lanjut, baru dipegang sama dia. Kalau enggak, biasanya belajar sama murid-muridnya dia gitu. Jadi yang dari luar belajar ke murid-muridnya Ip Man. Ip Man lihat gitu kan, Ip Man kayak filmnya ngerokok sambil itu dia ngeliat gitu kan, oh ini bagus, dipanggil. Coba sini kamu, gitu. Dites sama dia gitu. Oke. Apalagi nih Sifu? Mau coba apa lagi? Mau coba langsung aplikasi self defense kali? Oke, boleh. Mas Faisal. Lompat, Coba. roll. Mau kok Glenn? Nggak pakai lompat roll susah kali. Oh susah ya? Sakit nanti. Sakit ya? 8 tangan pasau. Bisa, Mas Faisal? Udah. Kalau bener-bener tadi kan kita kaki sejajar, sekarang kakinya ke depan satu, yang kanan. Nah, ini tangannya namanya mansau kayak tadi. Kalau habis kita tangan tadi sekepal dari badan ya. Nah, ini tukar solid yang kiri yang gitu kan. Nah, ini buka, sorry, usau yang ini. Nah, pindah ke depannya. Oh, tadi kebalikannya ya? Enggak, kita ya siap. Sekarang begini dibuka. Nah, ini kita mansau. Ini siap-siap kita mau mulai. Oh, mulai awalnya begini nih pasti nih. Ini buat latihan sparringnya gitu kan. Gerakan awalnya kita ada namanya 8 tangan paksau. Yang pertama adalah kita akan serang. Ada penyerang, saya akan buka dan masuk. Dari situ akan counter. Salah satu contoh counternya pertama sederhana adalah ada dengan tangkisan tansau. Oh. Ditangkis lalu pukul balas. Jadi kalau contoh, kayak Mas mau coba, habis saya pukul, pukul yang ini, set, masukin. Oh ini giniin dulu kan? Nah, kita tangkis lalu kita pukul. Nah, gitu? Iya. Oh. Jadi, Oh yang ini diam di sini ya? Betul, ini seperti counter gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mau menyerang, tangan yang satu kita sibuk, misalnya melindungi orang-orang terkasih, atau bawa belanjaan gitu kan, dia kan menjaga ketika diserang, dengan satu tangan bisa bertahan. Pukul, set, set. Udah gitu. Nah, mukulnya jangan diputar, kalau dari Wing Chun adalah tangannya mukulnya lurus begini. Oh, tenaga di sini ya. Sifu, mau tanya, kalau gini nih kayak di film Ip Man ada apa nih? Oke, yang ini namanya Muk Yang Jong. Ingat kan di film itu kan? Iya. Apa namanya? Ip Man ya, yang Ip Man 4 gitu kan, dia kebakar-kebakar boneka kayunya gitu kan. Apa namanya? Muk Yang Jong. Nanti bisa ditulisin lah. Muk Yang Jong. Nanti ada di bawah tulisannya. Salah, Muk Yang Jong. Iya. Oke. Bahasa Inggrisnya wooden dummy atau bahasa Indonesianya boneka kayu. Boneka kayu. Oke. Jadi kita bukan buat body conditioning, bukan buat ditempa keras-keras. Oh, bukan buat Bukan buat dipukul kencang-kencang, tapi ini adalah untuk melatih bentuk. Melatih tangkisan kita bener apa enggak. Tangkisannya, kalau tangkisannya sakit tangannya, kemungkinan besar itu gerakannya salah. Kemungkinan dipaksa. Jadi sakit. Saya juga sakit kalau dipaksa begitu. Tapi kalau gerakannya benar, dia nggak akan sakit. Oh. Dia berbunyi, tapi nggak ada sakitnya. Kalau sakit pasti juga. Saya juga sakit. Dibentur dengan kayu gitu, dia pasti sakit. Jadi kalau latihannya benar pasti nggak sakit ya? Kalau latihannya benar, dia nggak akan sakit. Oke. Coba jadi Sifu ya, coba ya. Kita coba lawan boneka kayu. Nah, kalau mau latihan Ini bonekanya cowok apa cewek nih? Transgender. Kalau di main Tekken, ada yang pernah main Tekken dulu, zaman dulu. Main. Ada boneka kayu namanya Mokujin. Oke. Nah, Mokujin itu dia bisa semua ilmu bela diri. Nah, ini seolah-olah lawannya bisa mengeluarkan semua jurus. Oh. Dia bisa mukul kayak gimana, bisa uppercut kayak gimana, bisa rendang kayak gimana. Nah, kita akan berhadapan dengan si boneka kayu ini. Terus pukul sana. Oh. Nah, badannya jangan terlalu diayun, karena kalau nanti kita pakai self defense, ketika self defense badannya ngayun begini, ini titik lemah buat lawan. Ini bisa dimanipulasi sama lawan, ditarik sama dia. Nah, kita menjaga supaya badan tetap stabil. Nah, kalau untuk anak-anak Jaksel nih misalnya ada yang mau latihan, kayak berapa lama sih sampai dia bisa menguasai? Biasanya anak Jaksel nih soalnya maunya cepet bisa kan? Nah, berapa lama dia biar paling nggak paham dasarnya bisa? Gitu.
Kalau cuman mau menghafal doang ya, kayak baca buku. Baca buku itu kalau cuma lihat sampulnya doang cepat hafalnya. Cuma hitungan menit, Sampulnya doang ya. nama judulnya, pengarangnya siapa, warna sampulnya warna apa, gambarnya gambar apa, orang bisa dengan cepat hafal. Tapi kalau kita mau menyelami dalamnya itu, caranya mukul, caranya kuda-kuda, itu banyak hal-hal kecil yang memang harus dilatih. Oke. Nggak cukup cuman, sebulan 2 bulan latihan terus bisa. Oke. Latihannya akan, effort yang dikeluarkan itu akan memberikan hasil yang akan memuaskan gitu. Kalau latihannya sedikit, ya hasilnya berasa hebat, tapi belum tentu ketika kita bertemu dengan rival kita nggak bisa belajar itu cuma ngadu sama diri sendiri doang. Ada momennya kita harus keluar, itu tadi. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kita harus keluar, ketemu dengan rival, kita akan adu, ternyata dia lebih bagus. Saya belajar dari dia seperti ini. Nah, salah satunya adalah ketika latihan di perguruan gitu kan, itu mencari rival. Ketemu rival, ketemu pembimbing gitu kan, supaya memang tadi bisa improve. Bisa mengimprove diri ya? Betul. Jadi jangan belajar bela diri itu cuma modal. Berarti nggak bisa dibilang kayak sebulan 2 bulan ya, tergantung modal ini sejauh mana ya? Jauh apa. Oke, kalau Sifu sendiri berapa lama? Kalau saya belajar dari tahun 2015. Oke, sudah 10 tahun ya. Oke, terakhir nih Sifu, mau tanya, kalau dari Sifu sendiri, kayak harapannya untuk wushu di Indonesia gimana sih? Kira-kira boleh sampaikan ya? Wushu di Indonesia harapannya bisa semakin maju ya. Sebenarnya secara cabang olahraga, wushu Indonesia itu cukup ternama ya, cukup bagus perannya gitu. Cuman kita selalu sering kalah tentunya dari tetangga-tetangga kita gitu ya, dari teman-teman dari Cina khususnya dari sana. Itu kita memang sering kalah karena untuk pelatihan atletnya, untuk pendidikannya, untuk peminatnya itu nggak sebanyak di sana. Oke. Kalau mereka kan digembleng Kan dari kecil. mereka aslinya kan. Betul. Dari sana kan. Digembleng dari kecil, jadinya mereka memang bangun tidur mikirnya itu. Sampai yang tadi banyak yang piano lah, yang biola, yang wushu, itu semua mereka punya gitu kan. Dan masing-masing mereka hebat dalam mencari peminat, mencari bakat di dalam kaum mudanya gitu. Oke, jadi tentunya harapannya untuk wushu di Indonesia makin lama makin berkembang, makin banyak yang punya minat juga gitu kan. Oke. Kalau memang penasaran pengen coba dulu, cocok nggak ya? Silakan cobain. Coba dulu. Karena kalau cuma ngeliat doang, nggak pernah coba, terus kayak seru nggak ya? Tapi kayaknya sakit, tapi terus nggak pernah cobain juga. Ada nggak sih Instagramnya, sosial medianya? Instagram kita ada Wing Chun Harmony Indonesia. Wing Chun Harmony Indonesia, jadi teman-teman Jaksel boleh langsung follow aja. Ya, nanti itu kebetulan ada di bawah sini. Kebetulan juga yang itu megang sosial media kita adalah kakak sepupu saya, Ko Glenn gitu ya. Oke. Dia ada channel YouTube juga, jadi teman-teman kalau mau belajar, Ko Glenn sering sharing juga soal Wing Chun di sana. Jadi kalau ada yang mau belajar, nonton videonya, terus makin penasaran, pengen coba, datang sini. Oke, kalau gitu, Sifu, xie. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk Thank you Kak wushu Wing Chun Harmony Indonesia. Iya, sama-sama kalau gitu. Dadah dulu sama anak Jaksel. Dadah. Oke, anak Jaksel. Sekarang setelah olahraga kayak gue udah keringatan banget gini, hari ini belum selesai. Gue belum closing di sini. Gue mau ajak kita semua untuk makan bareng karena gue udah lapar banget. Abis belajar sama Sifu langsung lapar. Penasaran kan? Gue makan di mana? Let's go. Ikutin gue ganti baju dulu. Abis itu kita jalan. Let's go. What? Hello friends, balik lagi sama gua Ernest Silano dalam acara Anak Jaksel. Hari ini, di hari yang sangat spesial ini, gua ada di Jalan Senopati. Seperti yang kalian ketahui, Senopati itu adalah gerbang budaya luar masuk ke Indonesia, khususnya ke Jakarta. Dan kalau kita lihat kayak banyak banget restoran kayak Jepang, Korean, Chinese. Spesial hari ini, gua mau datang ke satu-satunya restoran ataupun Chinese bar di selatan, khususnya di Senopati. Penasaran kan? Penasaran kan? Let's go! Woo! Nah, udah sampai nih. Kita di Ming. Nah, Ming ini konsepnya dia kayak Chinese bar. Kalau kita lihat ornamen-ornamennya bisa dilihat kayak wow.
pas masuk udah berasa banget kayak di China-nya. Walaupun gue belum pernah ke China sih. Kayak Chinese bar ya udah berasa banget konsepnya. Nah, mau tahu lebih lanjut kan? Coba yuk kita ngobrol langsung sama ownernya. Let's go! Nah, kayak gini satu. Halo Mas Embo. Halo, apa kabar? Ernest Mas. Embo. Sehat Mas. Alhamdulillah. Siap panggilnya Mas, Om, Koko. apa? Embo aja lah. Embo aja. Kita panggil Embo aja guys. Oke Mas, ini di depannya aja. Friends, jadi kalau kita lihat udah kelihatan banget nih ornamen-ornamen Chinese-nya. Semuanya kayak berasa banget. Kita ngobrol lebih lanjut aja ya Mas. Boleh, yuk Oke. kita duduk aja biar lebih Siap. enak ngobrolnya. Siap. Thank you Mas. Oke, friends, balik lagi sama gue, Ernest. Dan sekarang gue udah sama salah satu dan atau satu-satunya owner di Ming. Kenalin dulu, Mas Embo. Halo, friends. Oke, nah jadi sekarang kita mau ngobrol sama Mas Embo nih. Mas, boleh cerita sedikit nggak ke teman-teman anak Jaksel? Kenapa sih namanya Ming? Ming, Atau sebutnya gimana? Ming? Ming pakai G. Ming pakai G, jangan sampai salah ya. Tapi Friends. fontnya pakai Q. Oke, pakai Ming, pakai G. Oke, kenapa namanya Ming? Ming dari dynasty sih, dynasty Ming. Oke. Artinya yang tertinggi. Oke. Karena dulu sebenarnya Ming itu bukan di sini lokasinya. Gue ada di salah satu office building di rooftop bikinnya itu, tapi jodohnya ternyata ada di sini konsepnya. Oke, sejak tahun berapa sih Mas Ming ini? 2019. Oke, sudah dari 2019 Ming ada di Senopati area. Mas, chefnya itu orang China langsung atau gimana Mas? Lokal sih, tapi berpengalaman di restoran China udah lebih dari 20 tahun lah. Oke, jadi chefnya ini sudah memang spesialitinya Specialty di Chinese di food ya? Chinese Oke. Oriental. Oke, kalau yang waiters di sini floor semuanya dari China nggak Mas? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, nggak ada ya? Lokal Nggak semua? ada. Mahal bayarnya. Oh, wow, ya. Oke. Mas, kan biasa kayak anak Jaksel mau datang ke sini, mau nongkrong dekat restoran. Dengar restoran Chinese kayak halal nggak ya, haram nggak ya? Bisa nggak sih Mas kasih tau ke sini? Oh, Ming halal sih. Halal ya? Halal. Oh, Karena market kita kan kebanyakan Muslim, jadi Oke. kita ngikut apa? Oke, justru di sini teman-teman, tapi rasanya tetap enak kan? Enak. Ah. Boleh cobain lah kita. Boleh cobain. Boleh dong, Nanti kita cobain ya. Rasanya tapi di sini tuh halal. Gitu. Iya dong. Oke. Ya Mas, kita cobain aja makanannya. Oke, Boleh. siap. Siap, panggil dulu ya. Siapa takut? Nah, friends, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Bisa lihat makanannya kayak wow. Mas Embo banyak sekali makanan di sini. Tetapi ada yang paling spesial di hari ini. Spesial banget. Ada apa namanya, Mas? Yusheng. Yusheng. Yuseng. Yusheng. Ini makanan adanya pas Imlek, Imlek. ya? Pas Xinjie ya? Xinjie. Bisa dilihat ini makanannya sehat sekali. Semuanya sayur-sayuran kayaknya. Iya. Terus kalau yang lain apa nih Mas? Spesial Imlek juga ya? Ini enggak, ini reguler kita sih apa best seller ya, ada bihun balacan, Friends, ada ini best sellernya. Peking duck, Peking duck, ini brokoli sweet brokoli, sama dimsum. sama dimsum. Yang ini Mas? Itu short ribs chili. Short ribs. Oke, so friends, yang lagi deket sini, ayo langsung merapat. Gue tunggu 10 menit dari sekarang ya. Kalau telat, nggak boleh masuk. Oke, Mas, gue yang paling penasaran dari semuanya nih Mas. Yuseng ini nih gimana Mas? Makanannya apa atau gimana Jadi sih? dia memang setiap Imlek dia memang spesialnya sih ada ya di manapun. tradisinya gitu ya? Tradisinya. Oh, Jadi oke. nanti ini semua tuh harus dicampur dan cara makannya tuh harus ditarik ke atas karena menurut aslinya tuh tradisinya percayaannya. semakin tinggi tuh semakin tinggi cuannya. Jadi ngomongnya Friends. cuan. Oh, jadi makan ini kalau lu makin tinggi, Makin tinggi, harus paling- cuannya makin tinggi juga gitu ya? Iya, harus. Wow, kebetulan gue pengen cuan gue tinggi, jadi hari ini kita harus Amin. tinggi-tingginya. Oke, bisa langsung? Boleh. Kita panggilkan siapin. chefnya dulu? Ya. Oke, Boleh. Chef. Oh, ini dia. Ini dia, Chef Coba. Jimmy, langsung dari China. Ini dari Nikas Translatornya buat- di bawah. buat
Imlek ya. Ini namanya Yuseng. Yuseng. Ya. Untuk penyajiannya pertama kita pakai jeruk lemon ya. Kita pakai jeruk lemon. Kita ambil di sini. Wow. Ya. Nah, baru Salmon. ya. Wow. Ya. Salmon. Ya, salmonnya Oke. kita taruh. Ya. Harus sesuai juga ya aturannya. Oke. Ini ada doanya juga nih. Oke. Oh, ada doanya juga, guys. Tapi pangsit ya. Oh, pangsit. Kita tuang. Tuang. Tuang semuanya. Kacang. Kacang. Ini lanjut langsung kita aduk. Ya, oke. Ya, minim kita ngaduknya harus tinggi ya. Semakin kita ngaduk semakin tinggi, rezeki umur makin panjang. Kalau yang paling nggak ikut ngaduk gimana, Mas? Ya kita doain semuanya. Oh, kita doain semuanya umur panjang. Kita semuanya umur panjang. Oke, ikutan juga ya. Boleh, Chef ya? Boleh. Kita bertiga. Coba contoh dulu sih, Chef. Takut salah, Chef. Iya. Ini langsung aja naik ke atas. Oh, langsung aja. Jadi kita Ini aduk kita barengan. campur nggak apa-apa? Iya, emang harus campur. Oke. Harus bareng. Yuk. Ya, minim harus bareng. Diaduk ke atas semuanya. Oke. Hiersanse. Ya. Harus Paling semakin, tinggi, yang ya. tinggi. Harus tinggi nih. Ya. Cuan. Cuan. Harus bilang cuan. Iya. Oh, Tuang. Ya. cuan. Waduh, dialang-alangin nih cuan nya sama Chef ini. Cuan. Cuan. Oke. Cuan. Sampai kapan nih, Chef? Sampai cuannya datang beneran. Oke. Kita coba ya. Ya. Tadi ada salmonnya ya. Sini. Ini mie atau apa ya? Bukan ya? Dia kayak wortel gitu, kayak apa ya? Wortel. Selamat makan apa ya, Mas ya? Kalau ini ya, bahasa Mandarinnya ya? Apa ya? Oh, it's maklek. Seger ya? Seger. Rasanya gue nggak bisa gambarin karena pertama kali gue makan yang rasanya begini. Bisa dibilang kayak salad sih. Kayak salad. Jadi ini kalau Sinca, kita di sini makan ini, Mas ya. Nah, buat friends semua di luar sana yang sudah pernah nyobain Yuseng. yang udah pernah nyobain Yuseng, jangan lupa tulis pengalaman kalian bersama keluarga ataupun orang tercinta pas lagi cuan di komen bawah ya. Gue mau tahu pengalaman apa yang paling seru pas kalian lagi makan Yuseng gitu. Mas, sebelum kita lanjut makan lagi nih, gue tau lu lapar kan? Nah, sebelum lanjut kita makan lagi, ada satu yang mau gue tanya nih, Mas. Apa tuh? Kayak kedepannya inovasinya atau lo bakal ngangkut apa lagi sih buat Ming bar ini, resto bar ini, Mas? Ming di kedepannya dalam 1 tahun ke depan sih akan ada special event ya, Ming Bar ya. Special event kayak ada guest star hampir setiap bulan kita bikin program itu sih. Oke. Nah, 2025 ini gue belum bisa ngasih tahu, jadi tunggu aja atau Rahasia lihat ya? di sosial media Oke. Ming. Jadi 2025 ini akan banyak gestar ya, Mas ya? Setiap bulan. Setiap bulan akan ada, siapanya masih dirahasiakan. Kalau mau tahu langsung aja bisa follow juga Instagramnya apa? @Ming Jakarta. @mingjakarta. Oke. Mas, kita cheers dulu. Bukan cheers. Kita Ganbei. Ganbei. Oke, Ganbei. Kencang sekali. Oke, friends, jadi setelah dari pagi tadi kita udah latihan busu, habis itu siangnya kita latihan bahasa Mandarin, malamnya kita langsung datang ke Ming, restoran bar yang paling keren ini dan enak ini. Akhirnya selesai sudah rangkaian hari ini anak Jaksel edisi Imlek. Jangan lupa subscribe, like, and comment anak Jaksel. Gue Ernest Silano, Gongsi Facai. Mas Embo, Sheshe. kita ganbei dulu. Ganbei.